雷霆龙手。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang lagi ngerasain flu, demam, tulang sakit semua nggak kayak Mimin? Apa cuma Mimin doang nih? Coba pada komen ya kalau ada yang senasib. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong-er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 83. Yang mana pada Solen 2 episode 83 ini menceritakan pertarungan di babak perempat final antara Akademi Shrek melawan Akademi Master Pemandu Roh Mingdu. Dan kita akan melihat kekuatan besar dari Su Tianzhen, yaitu adik dari Pangeran Su Tianran. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat jika Ciur menghadapi orang kedua dari Akademi Mingdu setelah kemarin Ciur berhasil mengalahkan Lu Jun. Namun lagi-lagi dengan mudah Ciur mampu mengalahkan orang kedua dari Akademi Mingdu ini. Yang mana hal itu pun membuat Putri Su Tianzhen kesal melihatnya. Sementara Su Tianran mengakui jika Wang Ciur ini memang seorang yang berbakat dan Akademi Shrek mempunyai pondasi yang cukup dalam. Di sini pun Jeng Hongchen menjawab, meski anggota Akademi Master Pemandu Roh Mingdu tak mempunyai kemampuan individu yang menonjol, namun mereka sudah sedekat keluarga dan bekerja sama dengan baik. Dan pasti Akademi Mingdu bisa menang dalam pertarungan tim selanjutnya. Sementara itu, Su Tianzhen terlihat masih kesal dengan hasil barusan. Kemudian dia pun meminta pemuda bernama Zhao Jun untuk turun selanjutnya. Terlihat di sini pun Ciur masih mampu menahan serangan roh pelindung dari Zhao Jun ini yang berbentuk beruang ganas tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena dengan menggunakan hantamannya, Ciur mampu mengalahkan orang ketiga dari Akademi Mingdu ini hingga semua penonton terdiam. Melihat skor sudah 3-0, Putri Tianzhen pun terlihat senang karena sekarang adalah saatnya pertarungan tim. Dan Su Tianzhen ingin membuat Akademi Shrek melihat kehebatan dari tim Akademi Mingdu ini. Namun di sini wasit mengumumkan jika sekarang masih pertandingan keempat babak individu. Dan mendengar itu Putri Su Tianzhen tampak kaget karena seharusnya sekarang sudah memasuki babak pertarungan tim. Terlihat Su Tianzhen ini menjelaskan jika Wang Ciur sudah memenangkan 3 pertandingan, yang berarti sudah saatnya memasuki babak pertarungan tim untuk menentukan kemenangan. Ciur pun menjelaskan jika pertandingan individu bertarung 3 babak kemudian masuk pertarungan tim hanyalah demi menguras energi anggota yang kemampuannya menonjol untuk membatasi performa mereka dalam pertarungan tim. Dan bagi Ciur, Akademi Mingdu tak begitu menghabiskan kekuatan roh Ciur sendiri. Mendengar itu Su Tianzhen dibuat semakin kesal karena Wang Ciur seperti meremehkan dirinya. Dan di sini pun Su Tianzhen ingin berduel hidup mati dengan Wang Ciur ini. Kemudian Su Tianzhen mengatakan jika Ciur bisa mengalahkan dirinya, maka Akademi Master Pemandu Roh Mingdu akan menyerah dan mengaku kalah dalam pertarungan tim. Terlihat semua penonton tampak bersemangat saat wasit mempersilahkan Putri Su Tianzhen maju bertarung. Sementara Xiao Xiao tak menyangka jika ternyata di dalam Akademi Master Pemandu Roh Mingdu terdapat seorang putri. Dan di sini pun Caeto langsung memberitahu jika Su Tianzhen ini adalah adik kandung dari Su Tianran. Terlihat para penonton pun sangat antusias melihat pertandingan adik pangeran ini. Tak lama setelah itu pun, mereka berdua langsung mengeluarkan cincin roh mereka masing-masing. Dan Caeto memberitahu jika Su Tianzhen ini memiliki warisan kekaisaran Ryu, yaitu roh pelindung matahari dan bulan. Serta kekuatan matahari adalah kekuatan yang paling kuat dan paling keras. Di sini terlihat pertarungan mereka langsung terjadi. Dan Su Tianzhen yang begitu imut ini mampu dengan cepat menghindari setiap serangan tombak dari Wang Ciur. Menyadari bahwa Ciur sangat kuat, Su Tianzhen pun langsung mengeluarkan teknik roh ketiganya yang bernama Cahaya Ilahi Matahari. Namun di sini pun Ciur langsung mengeluarkan teknik tinju naga emasnya untuk melawan. Di sini terlihat jika Wang Ciur lebih mendominasi dalam pertarungan ini. Bahkan Ciur kembali menambahkan teknik naga emas haus darah. Dan terlihat Su Tianzhen terus-terusan menghindari serangan tombak naga emas Ciur tersebut. Melihat itu pun, Su Sanxi sadar jika putri ini mau tak mau tetap harus bertarung. Terlihat Su Tianzhen begitu senang melihat sinar matahari yang muncul.
karena terlihat arena langsung merespon oleh sinar matahari ini. Yoho pun baru tahu jika ternyata arena ini adalah sebuah alat pemandu roh yang mengumpulkan energi matahari raksasa. Dan Chaito memberitahu jika ini memiliki efek penguatan yang signifikan bagi sang putri terhadap roh pelindung matahari. Di sini terlihat Su Tianzhen ini langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya untuk menyelesaikan pertarungan ini. Dan Chaito menyadari jika putri Su Tianzhen ini sedang menyerap sinar matahari. Sementara anggota Akademi Mingdu lainnya terus berjoget untuk mendukung putri Su Tianzhen ini. Dan terlihat jika bebatuan sampai meleleh karena panasnya sinar matahari tersebut. Sementara Chuer sudah bersiap menggunakan roh pelindung naga suci emasnya. Setelah itu terlihat jika Su Tianzhen ini langsung mengeluarkan teknik roh keenamnya yang bernama pandangan matahari. Dan Su Tianzhen pun menyerangkan panasnya sinar matahari tersebut ke arah Wang Chuer. Melihat itu pun Chaito tahu jika sekumpulan cahaya matahari tersebut bisa meledak. Dan Dong Er yakin tak akan ada orang yang mampu menahan ledakan yang akan dihasilkan setelah Tianzhen tadi menyerap cahaya matahari begitu lama. Di sini anggota Akademi Mingdu sangat bersemangat karena merasa putri Su Tianzhen sudah menang. Namun Juzi sadar jika ada yang tak beres karena kumpulan cahaya tadi tak meledak padahal sudah cukup lama. Namun di sini terdengar suara Chuer yang berterima kasih atas cahaya matahari ini karena ini pertama kalinya tombak naga emas milik Chuer ini memiliki kekuatan sebesar itu. Terlihat semua orang terkejut karena seharusnya tak ada seorang pun yang bisa menahan kekuatan matahari ini. Namun Dong Er langsung mengerti jika Dewa Naga bermandikan esensi matahari dan bulan untuk bisa menciptakan naga emas dan naga perak, yang mana berarti kekuatan naga emas asalnya berawal dari matahari. Dan teknik roh matahari Su Tianzhen ini malah dijadikan penyempurnaan bagi Wang Chuer. Terlihat Su Tianzhen pun berusaha menyerang Chuer menggunakan kekuatan matahari lagi. Namun Chuer malah semakin kuat dan mampu dengan cepat menyerang Su Tianzhen ini. Menyadari jika Chuer semakin kuat, Dong Er pun berniat untuk melatih kultivasi lebih giat agar Dong Er bisa mengalahkan Chuer saat bertarung lagi di masa depan. Terlihat di sini pun Chuer berhasil mengalahkan putri Su Tianzhen. Dan karena itu pun Su Tianzhen mengakui jika Akademi Mingdu kalah. Di sini pun wasit langsung mengumumkan jika pertandingan pertama babak 8 besar ini dimenangkan oleh Akademi Shrek. Sementara Su Tianran merasa jika adiknya itu sangat memalukan karena dia sudah mengaku kalah sebelum pertarungan tim. Namun Zhong Liwu sadar jika putri Su Tianzhen tak ingin anggota timnya terluka karena Su Tianzhen tahu jika dia tak bisa menang 1 lawan 1. Juzi pun mengakui jika sebenarnya dia menyukai kepribadian lugas dari putri Su Tianzhen ini karena setidaknya Su Tianzhen ini hidupnya tak melelahkan seperti Su Tianran. Kemudian wasit pun mengumumkan jika pertandingan kedua babak 8 besar akan segera dimulai, yang mana itu akan mempertemukan sekte Aujian melawan sekte Naga Langit. Di sini terlihat jika anggota sekte Naga Langit berharap mereka bisa memenangkan pertandingan kali ini karena mereka ingin sekali menghadapi Wang Chuer di babak semifinal. Tak lama setelah itu pun wasit mempersilahkan kedua orang dari dua tim ini untuk memasuki arena. Terlihat di sini pun yang maju pertama dari sekte Aujian adalah sang kapten, yaitu Bu Wifan. Yang mana Bu Wifan ini secara tidak langsung memancing niat bertarung dari Ji Joichen. Sementara yang maju pertama dari sekte Naga Langit adalah Xingyan. Tak lama setelah itu pun wasit langsung memulai pertandingan ini. Di sini terlihat kedua orang ini langsung mengeluarkan cincin roh mereka masing-masing dan langsung mulai bertarung. Yang mana Xingyan masih menggunakan cakar naganya untuk menyerang, sementara Bu Wifan tetap menggunakan pedangnya. Di sini pun Bu Wifan sadar jika pertarungan jarak jauh tak menguntungkan bagi Xingyan. Maka dari itu pun Bu Wifan langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya yang bernama pedang ilahi baja hijau. Namun di sini Xingyan langsung mengeluarkan meriam peledak untuk melawan teknik Bu Wifan ini. Dan melihat itu Yoho tahu jika ini adalah salah satu meriam pemandu roh dengan kekuatan serangan sasaran tunggal di antara meriam pemandu roh level 6. Chaito pun juga tak menyangka jika sekte Naga Langit yang adalah sekte master roh ternyata juga ahli dalam membuat alat pemandu roh. Yang mana berarti memang tak ada tim lemah di dalam 8 besar ini. Di sini terlihat jika pedang Bu Wifan tersebut mampu menghancurkan serangan Xingyan ini. Namun kesempatan itu digunakan Xingyan untuk menyerang dalam jarak dekat. Bu Wifan pun langsung mengeluarkan teknik roh keenamnya yang bernama pelepasan cangkang. Dan terlihat jika pedang Bu Wifan tersebut bisa berubah menjadi 5. Terlihat Xingyan pun berusaha mencengkeram tubuh Bu Wifan tersebut. Akan tetapi terlihat tubuh Bu Wifan menghilang dan muncullah portal dari belakang Xingyan. Melihat itu pun Yoho tahu bahwa sekte Naga Langit sudah kalah.
Karena ternyata dari portal tersebut muncullah pedang yang langsung menyerang Xingyan ini. Saat Bu Weifan menyerang lagi pun, terlihat wasit langsung mengeluarkan perisai ilahi tak tertandingi untuk melindungi tubuh Xingyan tersebut. Dan Dong Er pun merasakan jika energi pedang Bu Weifan ini memanglah sangat ganas. Yuho pun mengakui jika teknik pedang ilahi baja hijau ini mengeluarkan gelombang susulan setelah tabrakan yang susah untuk dideteksi. Dan di sini wasit mengumumkan jika sekte Aojian memenangkan pertandingan dalam babak eliminasi individu pertama. Kemudian Xingyan pun meminta kaptennya berhati-hati karena teknik roh ke-6 Bu Weifan ini sulit untuk dilawan. Di sini kemudian kapten sekte naga langit yang bernama Yu Tianlong ini maju sebagai orang yang turun kedua menghadapi sekte Aojian. Tak lama setelah itu pun wasit memulai pertandingan kedua eliminasi individu ini. Terlihat Bu Weifan sangat berkeringat melihat Yu Tianlong memejamkan matanya. Dan hal itu pun membuat semua orang bertanya-tanya kenapa Yu Tianlong ini tak juga bertindak. Namun seketika Yuho menyadari jika Yu Tianlong ini mempunyai roh pelindung naga tiran petir biru setelah Yu Tianlong mengeluarkan teknik cakar naga guntur. Dan terlihat kedua kapten tim ini pun bertarung dengan hebat. Yu Tianlong pun berusaha menyerang Bu Weifan ini dengan serangan jarak dekat. Namun Bu Weifan tak diam saja dan menyerang menggunakan puluhan tebasan pedangnya. Akan tetapi Yu Tianlong pun membalas menggunakan guru petirnya. Dan terlihat pertarungan cepat jarak dekat pun kembali terjadi lagi. Di sini lagi-lagi Bu Weifan pun mengeluarkan pedang ilahi baja hijaunya untuk menyerang. Sementara Yu Tianlong langsung mengeluarkan teknik kepala naga guntur untuk menghadapi teknik dari Bu Weifan ini. Terlihat Bu Weifan sampai terlempar jauh karena serangan dari Yu Tianlong ini. Sementara Yuho merasakan jika tampaknya ada sesuatu yang melekat pada tubuh pedang baja hijau ini. Di sini kembali lagi Bu Weifan mengeluarkan teknik roh ke-6-nya melihat Yu Tianlong berusaha mencengkeram dirinya. Dan saat sudah tercengkeram pun, lagi-lagi Bu Weifan berusaha menyerang dari belakang seperti tadi. Namun di sini Yu Tianlong bisa menghindar karena sudah merasakannya. Dan bahkan Yu Tianlong mampu menghantam tubuh Bu Weifan yang sedang berpindah tempat tanpa terlihat tersebut. Terlihat semua orang dari sekte Aojian terkejut kenapa Yu Tianlong bisa mengenai tubuh Bu Weifan ini. Dan Yu Tianlong memberitahu jika sejak awal dirinya sudah memasang petirnya ke pedang baja hijau Bu Weifan untuk menjaga terhadap pergerakan teknik pelepasan cangkang Bu Weifan. Saat akan memukul Bu Weifan pun terlihat wasit menahan tangan Yu Tianlong ini. Yang mana hal itu pun membuat semua penonton terkejut dibuatnya. Di sini wasit pun mengumumkan jika pertandingan eliminasi individu kedua ini dimenangkan oleh sekte naga langit dan kedudukan menjadi satu sama. Di sini sekte lain pun merasa jika sepertinya pertandingan kali ini sepenuhnya dipandu oleh Yu Tianlong tersebut. Setelah itu pun, sekte Tang kembali ke kamarnya dan bertanya bagaimana pendapat mereka semua tentang pertandingan hari ini. Dan Susansi merasa jika Yu Tianlong ini tak akan mudah dihadapi karena sepertinya kemampuan roh pelindung naga tiran petir biru milik Yu Tianlong masih berada di atas BB. Yang mana meski mereka berhadapan satu lawan satu, maka masih tak mudah untuk menang. BB pun memberitahu jika Yu Tianlong ini mewarisi roh pelindung garis keturunan murni dari naga tiran petir biru. Yang mana 10.000 tahun lalu, roh pelindung ini adalah salah satu dari 6 roh pelindung terhebat saat itu. Dan juga sekte naga tiran biru petir adalah salah satu dari 3 sekte teratas saat itu. Namun mereka mengalami serangan diam-diam dari Kekaisaran Wuhun yang hampir memusnahkan sekte. Kemudian sisa dari sekte tiran petir biru ini pun membangun kembali sekte naga langit. Yang mana setelah mengalami 10.000 tahun perubahan sejarah, fondasinya sudah melampaui fondasi sekte tiran biru petir yang asli. Yuho pun merasa jika Akademi Shrek bertemu dengan sekte naga langit, maka akan menjadi pertarungan yang sulit. Karena Wang Chuer adalah satu-satunya orang yang paling menonjol daripada yang lainnya dalam tim Shrek. Sementara lawan sekte Tang di perempat final adalah sekte Iblis Salju. Yang mana sekte Iblis Salju ini hampir setara dengan Pavilion Dewa Laut dan Aula Mingde. Dan menurut Dong Er, tekanan yang akan mereka hadapi tak kalah berat dengan tekanan yang dihadapi Akademi Shrek. Apalagi di belakang sekte Iblis Salju masih terdapat tim Master Roh yang lebih misterius dan jahat, yaitu sekte Roh Suci. Namun Yuho pun meminta semua anggotanya untuk tak berkecil hati. Karena meski lawan kuat, namun sekte Tang juga tak lemah. Karena BB sudah kembali, yang mana sekte Tang mempunyai 3 orang dengan roh pelindung ganda dan 3 kaisar roh 6 cincin. Dan dalam hal ini, sekte Iblis Salju tak bisa dibandingkan dengan sekte Tang. Dan Yuho meminta semua anggota tak takut dengan sekte Iblis Salju karena sekarang mereka mendapatkan gelar 7 monster Shrek.
Mendengar itu pun Susanshi membenarkan perkataan Yohou dan dia yakin bisa menjatuhkan sekte iblis salju dengan cara biasanya. Dan dalam pertandingan individu, Susanshi akan turun pertama ke dalam arena. Melihat itu pun, terlihat semua anggota sekte Tang hanya bisa tertawa melihat kekonyolan Susanshi ini. Kemudian pun Bebe mengajak Yohou berdiskusi untuk membahas taktik dalam pertandingan selanjutnya. Di tempat lain pun Juji berkata jika dua pertandingan pagi ini sesuai dengan perkiraan Su Tianran, karena Akademi Shrek dan Sekte Naga Langit bisa menang dengan mudah. Sementara di pertandingan sore hari akan mempertemukan Sekte Roh Suci melawan Akademi Xingluo. Dan Juji berkata apakah Su Tianran akan datang untuk menonton pertandingan ini. Su Tianran pun tak berniat untuk menonton karena dia yakin Akademi Xingluo akan kalah. Dan lebih baik dirinya fokus dengan pertandingan Sekte Tang melawan Sekte Iblis Salju saja. Dan karena kompetisi Master Roh hampir berakhir, Su Tianran pun meminta Juzi memberitahu Master Kerajaan untuk menemui dirinya. Karena Su Tianran akan segera menjalankan rencana busuknya. 下午第一场2场赛事与殿下预料的一样。 Dan pada Solen 2 episode 84, tibalah saatnya pertarungan Sekte Tang melawan Sekte Iblis Salju. Dan karena Yohou terdesak, dia pun akan mengeluarkan kartu andalannya yang belum pernah dia keluarkan sebelumnya. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 83 ini. Semakin mendekati final, kita baru melihat ya kekuatan-kekuatan besar dari berbagai sekte yang ternyata adalah peninggalan dari sekte besar di dalam Solen 1. Dan seperti apakah kekuatan yang belum pernah Yohou keluarkan sebelumnya itu, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 84. Akhir kata, jaga kesehatan kalian serta selamat malam mingguan dan see you next episode.